Tahukah Anda bahwa karena sebuah buku, maka bangsa Belanda bisa sampai ke Nusantara dan melakukan penjajahan atas bumi yang kaya raya ini selama berabad-abad? Buku tersebut berjudul Itinerario naar Oost-Osten Portugezen Indien yang ditulis oleh Jan Huygens van Linshouten tahun 1595. Inilah buku dan kisahnya. Jauh sebelum Eropa terbuka matanya mencari dunia baru, warga pribumi Nusantara hidup dalam kedamaian. Situasi ini berubah drastis saat orang-orang Eropa mulai berdatangan dengan dalih berdagang, namun membawa pasukan tempur lengkap dengan senjatanya. Hal yang ironis, tokoh menggerakkan roda sejarah dunia masuk dalam kubangan darah adalah dua orang paus yang berbeda. Pertama adalah Paus Urbanus II yang mengubarkan perang salib untuk merebut Yerusalem dari Konsili Slemot dalam Konsili Clermont tahun 1096, dan yang kedua adalah Paus Alexander ke-11. Dalam tempo beberapa tahun saja, Belanda telah menjajah Hindia Timur dan hal itu berlangsung lama hingga baru merdeka tahun 1945. Perang salib tanpa disadari telah membuka mata orang-orang Eropa tentang peradaban yang jauh lebih unggul ketimbang mereka. Eropa mengalami penjarahan akibat bersinggungan dengan orang-orang Islam dalam perang salib ini. Merupakan fakta jika jauh sebelum Eropa berani melayari samudera, bangsa Arab dikenal dunia sebagai pedagang pemberani yang terbiasa melayari samudera luas hingga ke Nusantara. Bahkan kapur barus merupakan salah satu zat utama dalam ritual pembalseman Firaun di Mesir pada abad sebelum Masehi. Ditadakan dari satu kampung kecil bernama Barus yang berada di pesisir barat Sumatera Tengah. Dari pertemuan peradaban inilah bangsa Eropa mengetahui jika ada suatu wilayah di selatan bola dunia yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya yang tidak terdapat di belahan dunia manapun. Negeri itu penuh dengan karet, lada, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu, Eropa juga mencium adanya emas, batu permata yang tersimpan di perutnya. Tanah tersebut iklimnya sangat bersahabat dan alamnya sangat indah. Wilayah ini yang sekarang kita kenal dengan nama Nusantara. Mendengar semua kekayaan itu, Eropa sangat bernafsu untuk mencari semua hal yang selama ini belum pernah didapatkannya. Paus Alexander VI pada tahun 1494 memberikan mandat resmi gereja kepada kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol melalui perjanjian Tordesillas. Dengan adanya perjanjian ini, Paus Alexander dengan seenaknya membelah dunia di luar daratan Eropa menjadi dua kapling untuk dianeksasi. Garis demarkasi dalam perjanjian Tordesillas itu mengikuti lingkar garis lintang dari Tanjung Pulau Verde melampaui kedua kutub bumi. Ini memberikan dunia baru. Ini disebut benua Amerika Barat Spanyol. Afrika serta India diserahkan kepada Portugis. Paus menggeser garis demarkasinya itu ke arah timur sejauh 1170 km dari Tanjung Pulau Verde. Brazil pun jatuh ke tangan Portugis. Jalur perampokan bangsa Eropa ke arah timur jauh menuju Kepulauan Nusantara pun terbagi menjadi dua. Spanyol berlayar ke arah barat dan Portugis ke arah timur. Keduanya akhirnya bertemu di Maluku di Laut Banda. Sebelumnya
Jika dua kekuatan telah berlomba memperbanyak harta rampokan berjumpa di suatu titik, maka mereka akan berkelahi. Namun saat bertemu di Maluku, Portugis dan Spanyol mencoba untuk menahan diri. Akhirnya pada tanggal 5 September 1494, Spanyol dan Portugis membuat perjanjian yang disebut Perjanjian Zaragoza, yang menetapkan garis anti-Mediterania atau garis sambung setengah lingkaran yang melanjutkan garis 1170 km dari Tanjung Verde. Garis itu berada di timur Kepulauan Maluku sekitar Guam. Sejak itulah Portugis dan Spanyol berhasil membawa banyak rempah-rempah dari pelayarannya. Seluruh Eropa mendengar hal tersebut mulai berlomba-lomba untuk mengirimkan armadanya ke wilayah baru di selatan. Ketika Eropa mengirim ekspedisi laut untuk menemukan dunia baru, pengertian antara pedagang, peperangan, dan penyebaran agama Kristen tidak ada bedanya. Misi imperialisme Eropa ini sampai sekarang kita kenal dengan sebutan 3G, Glory Gospel. Seluruh penguasa raja-raja pedagang yang ada di Eropa membahas tentang negeri selatan yang kaya raya ini. Mereka berlomba mencari Nusantara dari berbagai jalur sayang yang belum ada di sebuah peta perjalanan laut secara utuh dan detail memuat jalur perdagangan perjalanan dari Eropa ke wilayah tersebut. Peta-peta bangsa Eropa baru mencapai daratan India, sedangkan daerah lain timurnya masih gelap. Dibandingkan Spanyol, Portugis lebih unggul dalam banyak hal. Pelaut Portugis merupakan tokoh-tokoh pelarian Templar. Templar itu adalah kesatria dari Perang Salib dengan ketat berupaya merahasiakan peta-peta terbaru mereka yang berisi jalur-jalur menuju Asia Tenggara. Peta tersebut merupakan benda paling diburu oleh banyak raja saudagar Eropa. Namun, ibarat pepatah, sepandai-pandainya tompel melompat, akhirnya jatuh juga. Maka demikian pula dengan peta rahasia yang dipegang pelaut Portugis. Sejumlah orang Belanda yang telah bekerja lama pada pelaut-pelaut Portugis mengetahui hal ini. Salah satu dari mereka bernama Jan Huygen van Linschoten. Pada tahun 1595 dia menerbitkan buku berjudul Itinerario ner Oost of Portugal Indiens, pedoman perjalanan ke timur atau Hindia Portugis. Itu laku kelas di Eropa, namun tentu saja hal itu tidak disukai Portugis. Bangsa ini menyimpan dendam pada orang-orang Belanda berkat Van Linschoten ini. Belanda akhirnya mengetahui banyak persoalan yang dihadapi Portugis di wilayah baru mereka dan juga rahasia-rahasia kapal serta jalur pelayarannya. Pada tahun 1595 Belanda mengirim satu ekspedisi menuju Nusantara. Terdiri dari 4 buah kapal dengan 249 awak dipimpin oleh Cornelis de Houtman, seorang Belanda yang lama bekerja di Portugis. Kurang lebih 1 tahun kemudian, de Houtman mendarat di pelabuhan Banten, merupakan pelabuhan perdagangan lada di Jawa, lalu menyusuri pantai utara, singgah di Sedayu, Madura, dan lainnya. Orang-orang Belanda berpikir jika seorang de Houtman yang cukup cakap memimpin saja bisa mendapat sebanyak itu, apalagi kalau dipimpin oleh armada yang jauh lebih unggul. Dengan kakaknya kedatangan kembali tim de Houtman menimbulkan semangat menyalanya bagi para pedagang Belanda mengikuti jejak de Houtman. Dalam tempo beberapa saja Belanda telah menjajah Hindia Timur, dan itu berlangsung lama hingga baru merdeka tahun 1945. Oke, itu saja. Terima kasih.